Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Askia Sains. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pola interaksi antar organisme dalam ekosistem. Pada hakikatnya, setiap organisme akan senantiasa bergantung pada organisme lain yang ada di sekitarnya. Pola interaksi organisme melibatkan dua atau lebih organisme. Setiap interaksi menunjukkan suatu cara bagaimana satu organisme mempengaruhi organisme lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berikut akan dibahas berbagai pola interaksi antar organisme dalam ekosistem. Antara lain, netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan tidak juga saling menguntungkan, meskipun hidup di habitat yang sama. Contohnya, interaksi antara kucing dan kupu-kupu yang berada di sebuah taman yang sama. Contoh lain, interaksi antara kambing dan kodok di ekosistem padang rumput. Kambing memakan rumput pada siang hari, sedangkan kodok memakan serangga pada malam hari. Selanjutnya, yang kedua, predasi. Predasi adalah pola interaksi yang terjadi antara pemangsa dengan mangsa. Contohnya, pada ekosistem persawahan, tikus akan dimangsa atau dimakan oleh ular. Contoh lain, pada ekosistem savana, zebra, kijang, dan rusa akan dimangsa atau dimakan oleh harimau, singa, dan hewan predator lainnya. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan adalah interaksi yang terjadi karena organisme selalu memerlukan makanan dan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Jika organisme mempunyai habitat yang sama dengan organisme lain, maka akan terjadi kompetisi. Contohnya, populasi rumput dan padi yang bersaing mendapatkan cahaya matahari, air, dan mineral pada lahan yang sama. Contoh lain, persaingan antara populasi kambing dan populasi sapi di padang rumput. Yang keempat, antibiosis atau amensalisme. Antibiosis adalah pola interaksi yang berupa hubungan antara dua individu yang berbeda jenis yang menyebabkan individu satu menghambat pertumbuhan individu lainnya. Contohnya, jamur Penicillium notatum akan mengeluarkan zat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan atau penyebaran bakteri penyebab penyakit. Contoh lain, gulma, alang-alang, atau rumput teki dapat mengeluarkan racun untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan lain seperti
kacang tanah. Yang kelima, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang hidup dalam satu komunitas yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi antara lebah dengan bunga. Lebah mendapat keuntungan dengan mengambil madu dari bunga, sedangkan bunga mendapat keuntungan karena dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh lain, interaksi antara burung jalak dengan kerbau. Burung jalak memakan kutu yang ada pada tubuh kerbau, sehingga kerbau dapat terbebas dari parasit kutu dan burung jalak memperoleh makanan dari kerbau. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang hidup dalam komunitas. Satu organisme mendapat keuntungan, sedangkan organisme lain tidak dirugikan. Contohnya, interaksi antara tanaman anggrek yang hidup pada suatu pohon. Tanaman anggrek menempel pada batang pohon yang cukup tinggi karena ia dapat memperoleh sinar matahari untuk proses fotosintesis. Interaksi tersebut membuktikan bahwa tanaman anggrek dibantu oleh pohon, sedangkan pohon tidak mendapatkan apa-apa dari anggrek. Namun, si pohon tidak merasa dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme. Organisme yang satu mendapat keuntungan dan organisme lain mendapatkan kerugian. Contohnya, kutu pada hewan. Kutu adalah parasit. Kutu menghisap darah hewan sebagai makanannya. Contoh lain, tali putri dengan tanaman pagar. Tali putri tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak memiliki klorofil. Untuk memperoleh makanan, tali putri hidup menempel pada tumbuhan inangnya, misalnya tanaman pagar, dan mengambil sari-sari makanan yang dihasilkan tanaman pagar. Itulah penjelasan tentang pola interaksi antar organisme dalam ekosistem. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.